Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena masih memberi kesehatan dan keselamatan sampai pada hari ini. Selanjutnya saya ucapkan banyak terima kasih untuk dosen pembimbing saya, Bapak Roy Fanri Siahaan Eskom Mkom, yang selama ini membimbing skripsi saya dengan baik. Baik, kita masuk ke latar belakang. Pada era globalisasi saat ini, keamanan data menjadi hal yang sangat penting dan terus berkembang. Penyadapan dokumen merupakan hal yang paling ditakuti oleh pengguna jaringan komunikasi pada saat ini. Saat ini, dokumen sangat mudah untuk dicuri karena tingkat keamanan dokumen itu sendiri sering sekali dilupakan. Sehingga sangat dibutuhkan keamanan tingkat lanjut dalam mengamankan dokumen tersebut. Ada banyak data digital dan salah satunya adalah file PDF atau Portable Document Format yang memiliki sifat sangat fleksibel karena dapat dibuka di komputer manapun atau bahkan smartphone tanpa ada perubahan pada data atau isinya. Namun saat ini telah banyak teknik agar dapat mengubah isi dari PDF tersebut. Dampak yang terjadi jika dokumen menyimpan berbagai informasi atau data rahasia tidak memiliki keamanan terhadap ancaman dari dalam maupun luar yang akan menimbulkan beberapa dampak. Misalnya, terganggunya kegiatan operasional, rusaknya reputasi, kerugian finansial, karya cipta, dan kehilangan kepercayaan dari pihak lainnya. Baik, kita masuk ke rumusan masalah. Poin yang pertama, bagaimana menerapkan algoritma Argentile dalam keamanan data penyajian dokumen berbasis Android. Poin yang kedua, bagaimana merancang aplikasi pengamanan data dalam penyajian dokumen. Selanjutnya, batasan masalah. Poin pertama, perancangan aplikasi menggunakan Android Studio. Poin yang kedua, data yang dienkripsi adalah data dokumen dengan format PDF. Selanjutnya, tujuan penelitian. Poin yang pertama, menerapkan algoritma Argentile dalam keamanan data penyajian dokumen berbasis Android. Poin yang kedua, merancang aplikasi pengamanan data dalam penyajian dokumen. Selanjutnya, manfaat penelitian. Poin yang pertama, untuk menambah pengetahuan tentang kriptografi algoritma Argentile. Poin yang kedua, untuk mempelajari bagaimana prosedur algoritma Argentile dapat mengamankan data dan juga dapat mengembalikan ke bentuk semula. Baik, kita masuk ke landasan teori. Kriptografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kripto berarti rahasia dan grafia berarti tulisan. Menurut terminologi, kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan ketika dikirim dan diterima oleh receiver, dalam jurnal Jayusman tahun 2017. Algoritma Argentile adalah algoritma AES atau Advanced Encryption Standard. AES memiliki ukuran blok yang tetap sepanjang 128 bit dan ukuran kunci sepanjang 128, 192, atau 256 bit. Berdasarkan ukuran blok yang tetap, AES bekerja pada matrik berukuran 4x4 di mana tiap-tiap sel matrik terdiri atas 1 byte atau 8 bit. Dalam jurnal Rukmana dan Nuriksan tahun 2019. Baik, kita masuk ke metode penelitian. Yang pertama itu kita harus menuju ke studi pustaka. Yang kedua, analisis kebutuhan. Yang ketiga, pengumpulan data. Yang keempat, perancangan dan implementasi. Yang kelima, penguji dan analisis hasil. Yang keenam, kesimpulan dan saran. Adapun tahapan pada analisis data tersebut adalah sebagai berikut. Analisis kebutuhan sistem. Di dalam mengerjakan dan menyelesaikan penelitian ini,
terdapat beberapa hal yang sangat dibutuhkan sistem seperti kebutuhan masukan, kebutuhan proses, dan kebutuhan keluar. Analisis sistem yang dibangun. Pada tahap analisis yang akan dibangun dimulai dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan studi literatur mengenai metode-metode yang ada pada kriptografi, khususnya metode algoritma Riendell. Metode studi literatur dapat digunakan dengan mengetahui penelitian yang sudah ada dan merujuk pada penelitian yang telah dilakukan. Contoh perhitungan Riendell. Tahap ini menjelaskan cara kerja algoritma Riendell dalam melakukan enkripsi terhadap data pada sistem informasi arsip sekolah. Uji coba data dengan mengambil salah satu sampel, yaitu data surat masuk atau SK tugas tenaga pendidikan, dengan data yang dapat dienkripsi berupa nomor berkas 80 00 19 43 02 015 dengan K123. Proses akan dibagi menjadi 3 tahap, yaitu initial round, nine round, dan final round. Baik, yang pertama itu initial round, menginputkan hasil data ke dalam bentuk array 4x4 dan dikonvert ke hexadecimal. Yang selanjutnya nine round, proses selanjutnya memasuki fase 4 transformasi byte, yaitu subbytes, chiffrons, Mikolom, dan Etron K. Fase 1 yaitu subbytes melakukan konversi data sebelum dengan mencocokkan pada tabel SBOC. Selanjutnya, final round. Perulangan sebanyak 9 kali terhadap 4 transformasi byte, yaitu subbyte, chiffron, Mikolom, dan Etron K, akan diakhiri pada round 10, di mana round tersebut merupakan pembuatan ciphertext pada akhir proses Etron K-nya. Pada final round, tidak terdapat proses Mikolom. Berikut hasil Etron yang akan dijadikan sebagai ciphertext. Dalam aplikasi untuk mengenkripsi data berbentuk PDF. Nah, akan muncul pertama kali seperti nama pengguna untuk ID kita, dan di bawahnya kata sandi. Oke, lanjut aja, kita masuk. Nah, di sini akan muncul beberapa pilihan. Yang pertama ini beranda atau home. Yang kedua ini berkas. Ini berkas file yang kita akan enkripsi, dan ini file yang akan kita dekripsi. Selanjutnya daftar berkas. Nah, ini akan menampilkan atau menunjukkan bahwasannya enkripsi kita berhasil. Baik, kita akan coba untuk mengenkripsi file PDF. Di sini ada tanggal. Ini berkas untuk file PDF kita, dan ini ada password, dan di bawahnya ada keterangan. Baik, kita akan ambil file yang akan kita enkripsi. Oke, nah kita ambil aja di sini berita acara. Oke, kita buat passwordnya, nama kampus saja, Penusa. Nah, keterangan ini maksudnya untuk memudahkan kita mengingat password kita. Contoh nih, tadi saya buat nama kampus saya. Di sini saya buat saja kampusku. Lalu kita enkripsi. Nah, setelah
kita enkripsi akan ada notifikasi seperti ini, yang artinya enkripsi kita berhasil. Baik, kita akan lihat di sini. Nah, ini yang berkas PDF yang kita enkripsi tadi. Nah, ini dia yang pertama kali. Di sini ada nama berkas yang kita enkripsi, ukuran berkas. Jadi kalau ukurannya kecil, dia akan cepat untuk mengenkripsinya. Begitu juga kalau berkasnya besar, akan lama untuk mengenkripsinya. Dan ini ada tanggal dan jam, bahkan detiknya sekalipun. Di sini, baik, kita selanjutnya akan kita dekripsi, kita kembalikan ke semula data kita. Nah, ini dia caranya. Novel yang tadi, berita acara. Nah, ini keterangannya, gunanya supaya kita tidak lupa password apabila kita mengenkripsi file kita. Oke, masukkan aja passwordnya, penusa, baru kita dekripsi. Nah, akan muncul notifikasi seperti ini apabila kita berhasil mendekripsi file yang akan kita kembalikan ke semula. Kita klik saja OK. Kita lihat di daftar berkas. Nah, ini dia enkripsi. Kalau kita ingin mendownload berkas kita tadi untuk memunculkan berkas tadi, kita klik unduh saja. Nah, di sini akan muncul pilihan untuk mendownload file yang kita enkripsi tadi dan kita kembalikan. Kita klik yes saja. Nah, ini akan otomatis tersimpan ke handphone kita atau ke laptop kita. Setelah kita download tadi, kita klik saja di sini keluar. Selanjutnya, kesimpulan dari skripsi ini adalah poin yang pertama, dalam perancangan aplikasi penyanyi dokumen dengan menggunakan metode Regenile pada penelitian ini dibangun dengan menggunakan Android Studio dan aplikasi pendukung JDK atau Java Development Kit dan SDK atau Software Development Kit. Kemudian membuat konversi yang dimana file awal akan diubah formatnya menjadi RDA agar mengetahui bahwa file sudah terenkripsi. Poin kedua, dalam penerapan algoritma Regenile diterapkan melalui langkah-langkah perhitungan Regenile, yaitu dengan tahapan initial round, chevron, clone, dan hasil, sehingga file yang awalnya normal akan menjadi file yang sulit terbaca. Sekian presentasi hasil skripsi saya. Lebih kurang saya mohon maaf dan terima kasih.